saya udah sampaikan. Ya kita lihat aja nanti Eliano kemarin tidak bisa bergabung, diputuskan karena memang ada urusan keluarga, istrinya dalam proses melahirkan. Ya tapi kita tetap harus optimis karena tadi yang saya bilang, kalau dulu ketika kita bicara pemain A, B, C, D cedera, kita belum punya 2x11. Kalau hari ini saya rasa kita cukup confidence karena di setiap lini paling tidak kita punya selalu pemain ya yang kualitasnya sama. Jadi tidak bisa kita bilang starter dan cadangan. Ya, 2x11 ini yang kita harus pastikan punya pelapis. Gitu. Target berapa? Tiga pemain naturalisasi Pak. Seperti apa Pak Kalau tanggapannya? Pak Erik sendiri targetnya ingin berapa poin Pak? Dari 2 pertandingan itu, Pak. Kita fokus dulu lawan China. Karena kalau lawan China kita tidak dapat poin 3, ya saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 3, ranking 4 supaya kita ke playoff. Gitu. Satu fokus dulu lawan China dulu aja. Cina kan diperkuat 3 pemain naturalisasi Pak. Ya nggak apa-apa, karena memang kan selama itu aturannya FIFA ada, itu hal yang lumrah gitu. Tetapi yang kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi nggak ada darahnya mereka. Nggak ada negaranya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain mengenai Indonesia biarkan aja. Mestinya mereka yang lebih malu. Kenapa? Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Kalau kita ada darah kita gitu, ya kan? Pak Erik, soal tanggapan soal hasil undian kualifikasi Piala Asia kan U23 tuh satu grup dengan Korsel. Tanggapannya gimana, Pak? Ya sama, kembali kalau 2 tahun yang lalu tidak ada yang berani ya, oh kita Piala Dunia. Kemarin saya telepon-teleponan dengan Coach Nova. Saya telepon-teleponan dengan tim U17 kita. Saya bilang kita lawan Brazil. Gimana? Jawabannya apa? Pak, siapa tahu seri. Wah, itu yang kita harus bangun di bangsa kita. Ya, selalu kita punya apa? Optimisme. Jangan kita selalu melihat bangsa yang lebih gede, kita minder. Fight dulu. Hasilnya apa kita? Nah sama jawabannya. Korea kita pernah kalah, kita pernah menang, kita pernah seri. Ya. Apa bedanya? Ya kita harus berikan yang terbaik juga. Apalagi ini kan kualifikasi untuk Asia Cup. Yang lolos adalah juara grup dan 4 terbaik runner up. Jadi kalau kita bukan 4 terbaik, kita tidak lolos. Nah, artinya apa? Kembali, saya ingin terus ya bahwa seluruh pemain sepak bola Indonesia, pelatih sepak bola Indonesia mesti punya marwah, harga diri bahwa bangsa kita besar. Jadi saya tidak mau dengar pendapat dari mereka atau pelatih, oh Pak kita lawan ini pasti kalah, nggak usah ikut main. Saya ingin dengar, wah Pak lawan Brazil siapa tahu seri, itu yang mau. Pak lawan Korea kita pernah menang, kita pernah kalah, kita akan kasih yang terbaik, itu yang kita mau. Artinya lawan Korea enteng, Pak ya? Bukan enteng. Oh, agak. Tadi saya bilang, ya kan? Ini lawan berat, tapi kita mesti punya harga diri untuk bisa memberikan yang terbaik. Pak, benar Miliano Jonathan lagi diproses naturalisasinya Pak ya? Miliano Jonathan Pak. Saya belum dengar. Mungkin media, saya belum dengar. Pak Erik soal Elkan Bagot yang menolak gabung ke timnas, apakah PSSI akan mereview kembali soal posisi Elkan Bagot di timnas? Enggak, gini loh, bahwa masing-masing pemain kan punya pilihan. Ketika Elkan Bagot memprioritaskan tentu pribadi dan klubnya, kita nggak boleh juga nyinyir, nggak boleh zolim, ya, nggak boleh memojokkan dia. Kenapa? Elkan juga pernah berjasa atas tim nasional kita. Ya biarkan mereka berkarir gitu. Nanti kalau memang suatu hari dia ingin kembali, tetapi juga tim kepelatihan kita mau menerima,
Ya, saya apresiasi sama Patrick Kluivert yang langsung nelpon. Ya, tetapi tentu ada pilihan, nggak apa-apa. Dan saya mohon tadi para netizen, supporter, ketika ada pilihan-pilihan seperti ini, jangan juga pemain kita sendiri dibully, kasihan. Ya, kan itu masing-masing punya pilihan pribadi. Gitu. Oke, Pak Erik, nanti kan rencananya mau nonton latihan timnas, apakah itu terbuka bagi media, Pak? Media boleh nggak, Pak? Saya mesti tanya pelatih karena pelatih kan sekarang lagi fokus ya. Nanti saya tanyakan. Pak, kira-kira Mata gimana Pak? Mata dengan Simon. Simon udah dijawab. Om Simon memang kita rekrut untuk memperbaiki sistem scouting. Ya, itulah kita angkat dia sebagai pimpinan scouting tim Indonesia. Saya sudah ketemu Om Simon. Prioritas pertama yang harus Om Simon lakukan, bicara dengan pelatih senior, pelatih U23, U20, dan U17 untuk memappingkan siapa talenta pool, ya, regenerasi kita. Karena saya nggak mau nanti dikotomi pemain U17, oh belum cukup umur buat tim senior. Yamal aja bisa main. Karena apa? Sekarang dengan teknologi, ya, kesehatan, fisik sekarang sudah berubah. Tinggal yang membedakan apa? Skill dan mindset.